Saudara, jumpa lagi bersama saya Viano Sarung, tentu masih di dalam News di Inspirasi Kehidupan. Saat ini saya bersama dengan seorang tokoh dan saya berada di Kabupaten Konawe Selatan. Saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati Konawe Selatan. Selamat siang. Siang, Wakil Bupati. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik. Luar Kalau biasa. Piano sendiri gimana? Luar biasa. Baik-baik juga. Seperti yang terlihat, Pak Wakil. Oke. Baik. Jadi kesyukuran itu kalau kita masih dalam keadaan sehat. Siap. Karena banyak orang ingin beraktivitas, ingin berbuat, tapi karena kurang sehat, Ya. sehingga semua terhalangi. Nah, jadi kita bersyukur dulu, sehat saja dulu. Amin, amin. Luar biasa. Baik. Nah, perjalanannya kan cukup jauh juga. Lumayan. Baik, nah Pak Wakil, Siap. ini kalau saya mungkin panggil abang masih pantas lah ya, masih muda. Nah, Bang Wakil nih, Bang Wakil ya, Bang Wakil Bupati. Selaku tokoh yang masih bisa dikatakan muda dan berjiwa muda. Iya. Indikator muda dulu itu yang harus kita diskusikan. Karena saya kelahiran 76. Wow, luar biasa. Kelahiran 76. Apakah Berarti masih sekarang kategori muda itu? Sekarang sudah 46 menjelang 47. 47. Wow, luar biasa. Sebentar lagi setengah abad ini ya. Baik, nah, Bang, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih. Simpelnya sehingga sampai di kursi Wakil Bupati atau 02 Kabupaten Konawe Selatan. Oh, Mungkin panjang, bisa diceritakan. Nus. Begitu ya. Kalau saya ceritakan, Titik-titik persinggahannya lah minimal. kalau saya ceritakan pasti para netizen apa ya Yunus ya. pasti juga tidak sedikit akan menitihkan air mata karena saya menjadi posisi hari ini Wakil Bupati itu tidak ujuk-ujuk. Karena saya pertama itu terlahir dari, kalau orang sekarang bilang keluarga sederhana, tapi sesungguhnya saya itu keluarga miskin. Dan alhamdulillah perjalanannya itu ya kalau saya cerita mungkin satu episode ini tidak selesai. Ya, selesai. Jadi via saya itu terlahir 9 Agustus 76, dibesarkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Kami keluarganya begitu. Saya mengenyam pendidikan semua di kampung. Mulai dari TK sampai SMA-nya itu. Ngomong-ngomong kampungnya di mana sih, Bang? Di Punggaluku. Punggaluku. Baik. Tapi saya ini berdarah banyak. Yang jelasnya bukan darah kula. Campur-campur. Campur. Iya. Saya itu sukunya banyak. Suku bapak saya itu ada Wakatobinya, suku dari ibunya bapak itu orang Moramo, Tolaki, sukunya ibu itu Tolaki, tapi Tolakinya campur-campur juga. Ada Airekenya, ada Bugisnya, ada Tolakinya. Tapi orang selalu mengkonotasikan saya itu lebih banyak Tolaki. Nah, tapi pada dasarnya saya ini banyak sukunya. Banyak sukunya. Bisa dibilang ini Bhinneka Tunggal Ika juga. Bukan. Kalau saya ini gado-gado. Gado-gado, iya. Dan gado-gadonya rasa istimewa. Iya. Kayak gambaran dari Sulawesi Tenggara ini ada sama Bang Rasid. Ya. Makanya saya itu kalau saya ketemu beberapa etnik, hampir saya bisa bahasa daerahnya. Saya terpengaruh dengan kultur darahnya itu yang banyak sukunya. Ini ada yang menarik nih, Bang. Dari keluarga sederhana. Mohon maaf bisa dikatakan maaf ya, Bang ya. Mungkin keluarga miskin seperti begitu, Bang ya. Nah, ini luar biasa. Apa sih yang mendasari pertama kali sampai Bang Rasid ini punya cita-cita atau memang punya tujuan saya harus menjadi seorang pemimpin? Mungkin katakan seperti itu. Apa sih sebenarnya yang mendasari, Bang? Pertama mungkin para netizen Yunus, pertama yang harus kita hadirkan di dalam diri kita itu obsesi. Karena kalau sekiranya keberhasilan dan kesuksesan itu milik yang harus diwariskan atau dimiliki oleh orang-orang yang berada, maka kita yang lahir dari keluarga sederhana atau keluarga yang tidak mampu, maka kita tidak akan pernah menduduki jabatan yang seperti saya hari ini. Yang harus dicatat para netizen atau sahabat Yunus, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, mungkin kita terlahir dari keluarga miskin, mungkin kita terlahir dari keluarga yang berkasta rendah, mungkin kita terlahir dari keluarga yang tidak dipandang, bahkan orang tua kita tidak punya pendidikan. Tapi semua itu bisa kita rubah dengan diri kita.
orang tua kita punya masa lalu yang kelam, orang tua kita tidak punya sejarah kehidupan, tapi kita yang akan mencatat dan merubah masa depan dan mengangkat harkat martabat keluarga. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya. Karena apa? Saya pada waktu kecil dibesarkan di Punggaluku, selalu karena keluarga dari ibu saya itu banyak yang sukses. Kalau mereka datang, mereka tidak pernah melihat ibu saya dan nenek saya. Sehingga terpatri di dalam diri saya. Saya ingin juga seperti mereka yang luar biasa sukses. Jadi bermimpilah menjadi orang besar karena mimpi itu tidak pernah dibayar. Betul. Setuju. Jadi bagaimana kita mau menjadi orang besar kalau kita tidak pernah bermimpi? Betul. Jadi capaian yang kita capai hari ini adalah mimpi kita beberapa tahun, boleh jadi mimpi orang tua kita sehingga kita bisa jadi seperti ini. Luar biasa. Oleh karena itu saya ingin memesankan kepada sahabat Yunus, jangan pernah mematikan motivasi anak-anak kita. Jadi kita ini Pian dan teman-teman, kalau kita punya anak, berikan mereka ruang untuk berkreasi. Jangan pernah melarang, mendikte mereka, karena mereka adalah masa depan kita. Gambaran mereka itu adalah gambaran yang kita tanamkan di dalam keluarga, di dalam anak-anak kita. Baik, luar biasa. Nah, Bang Rashid, setelah wakil bupati, tentu jenjang karir ada dong, jenjang karir politik. Apa keinginan selanjutnya? Artinya tujuan selanjutnya setelah menjadi wakil bupati tentu ada jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira nih kalau saya tanya Bang Rashid mau kemana setelah ini? Yang pada prinsipnya sahabat Yunus Pian, saya itu orang yang selalu keluar dari zona nyaman. Di mana saya ber-DPR itu 2004-2009. Pernah di Dewan, Bang ya? Di DPR Kabupaten 2 periode. Oh, luar biasa. 2004-2009. 2014 di tengah teman-teman pada waktu itu Konsel menjadi dapilnya berpisah dari kota Kendari, berpisah dan bergabung dengan Bombana. Teman-teman pada waktu itu yang hanya berani keluar dari zona nyaman yang ada di DPRD, kami berdua dengan almarhum paman saya, Pak Malik Silondai. Kami berdua keluar dari zona nyaman. Kami tidak mau lagi mencalek di kabupaten. Kami mencoba pertarungan di DPR Provinsi 2014. 2014 alhamdulillah saya keluar dari zona nyaman, saya masuk DPR Provinsi. 2009 lagi saya terpilih kembali di DPR Provinsi. Di 2020 diajak Pak Bupati menemani beliau menjadi wakil bupati. Saya rela keluar dari zona nyaman. Di zona nyaman artinya kalau saya mau aman-aman saja, saya kan masih anggota DPRD. Di Dewan saja. Di Dewan saja kan nyaman juga. Gajinya juga enggak kalah dengan wakil bupati, bahkan lebih di DPR. Baik. Tapi pada prinsipnya kalau pertanyaan Via terkait dengan masa depan, insya Allah saya itu selalu orang yang keluar dari zona nyaman. Wah, berarti misteri dong memang. Artinya hidup itu gini. Ikan salmon dia menjadi ikan yang punya protein dan punya nilai gizi yang tinggi. Dia hidupnya di sungai. Menetasnya di sungai. Tapi dia menjadi besar itu di lautan. Wow. Tapi begitu dia mau bertelur dan mati, pasti dia kembali ke sungai. Gambaran apa yang bisa dipetik? Dipetik bahwa dia menjadi otot-ototnya, menjadi dia sehat, itu karena dia selalu menghadapi tantangan. Dan tantangan yang paling enak itu adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Baik. Nah, Bang Rashid, ini belakangan ini ramai di media sosial. Dan orang-orang membicarakan Anda bahwa wah ini wakil bupati Konai Selatan ini merakyat, santai dan sebagainya. Pertanyaan saya secara jujur, apakah ini sosok natural seorang wakil bupati Konai Selatan yang sebenarnya? Atau hanya di kamera? Mohon maaf nih Bang. Kalau itu sih tergantung netizen dan perspektif kita melihat. Orang mungkin kalau baru melihat mungkin akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Pianus. Tidak ada yang salah. Tapi kalau mau cari aslinya, lihatlah hari-harinya.
Saya boleh dicek hari-harinya, saya bergaul bagaimana, saya bertemu tinggal di mana, dan hari-harinya saya itu bergelut apa aja yang saya buat. Mungkin lebih elok itu kalau itu saya tidak mau menjawab. Bagusnya Vianus ikut saya. Harus lihat ya. Kalau gitu kapan-kapan ya, Pak Wakil ya. Apa yang saya kerjain? Ikut. Itu baru natural. Kalau saya menjawab kalau saya menjawab itu terlalu prematur kalau saya menyampaikan. Tapi yang paling alami ikut dan kita akan merasakan ini benar apa enggak. Insya Allah. Melihat secara langsung ya. Baik. Nah, baik. Kalau jabatan menurut Abang nih secara pribadi sebenarnya maknanya apa sih? Jabatan itu sebenarnya maknanya apa? Di sini yang mungkin harus kita memilah. Karena memang kita terlalu lama dijajah oleh Belanda dan feodalisme yang tertanam di tengah-tengah kita ini yang merasuki, yang membuat kerangka berpikir dan kultur masyarakat kita itu yang membuat seakan-akan pejabat itu di atas segalanya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara esensi sebagai pejabat atau public figure atau yang memegang pemangku kebijakan, sebenarnya kita ini abdi. Abdi itu sebenarnya pelayan. Artinya bahwa kalau ada pemimpin, ada pejabat daerah maupun negara yang masih kultuskan dirinya sebagai orang yang dilayani, itu amat keliru. Dan yang paling penting adalah kita ini, saya kenapa minta maaf 4 periode saya ber-DPR, ya alhamdulillah mungkin yang paling menonjol perubahan di dalam diri saya itu warna rambut saya sudah mulai banyak putihnya. Luar biasa. Kedua perut ini sudah mulai buncit karena banyak olahraganya yang tinggal. Tapi pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan para netizen news, satu hal yang terjadi perubahan paradigma, terkhusus saudara-saudara kita yang ingin menduduki atau ingin menjadi pejabat melalui pemilihan 2024 melalui legislatif. Satu pesan saya, jadi pejabat ini sudah terjadi paradigma yang besar di dari tengah-tengah masyarakat, karena di tengah-tengah masyarakat kita yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana pejabat atau pemangku kebijakan itu sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Maksudnya paradigma yang salah, Bang? Iya, kita kalau mau dilayani hampir dipastikan, nanti kita buktikan lagi apa yang saya katakan, di 2024 nanti akan banyak yang tumbang. Artinya karena apa mereka tumbang? Bukan karena mereka tidak disuka lagi, bukan mereka tidak mau dipilih lagi, tapi perkaranya adalah adanya calon-calon pemimpin yang bisa betul-betul dekat dengan mereka, betul-betul bisa mendengarkan aspirasi mereka. Karena kalau menjadi pejabat yang masih mau dilayani, yang mau dihargai, itu sudah bukan zamannya. Saya boleh dilihat juga, saya banyak pergi di tempat-tempat acara, kalau saya tidak terlalu pusing dengan harus duduk di depan. Harus duduk di... Simpelnya mungkin Bang saya bisa katakan bahwa menurut Abang makna jabatan itu adalah pelayanan ya. Iya, melayani masyarakat. Baik, luar biasa. Nah Bang, ini ada pertanyaan titipan sebenarnya dari ratusan teman-teman wartawan media di Sulawesi Tenggara, bahkan di luar dari Sulawesi Tenggara. Ada pertanyaan yang mungkin kalau menurut Abang mau dijawab silakan, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Menurut Abang, ini fenomena belakangan ini bahkan 1 tahun terakhir aja itu ratusan wartawan yang dipenjarakan akibat menjalankan profesi sebagai jurnalis dalam artian memberitakan kebobrokan pejabat. Nah, dan dipenjarakan. Menurut Abang sebagai mitra media, fenomena ini seperti apa? Kalau saya malah sih sebenarnya pejabat itu berada di ruang kaca terbuka, ibaratnya di akuarium. Dia seperti etalase yang bisa dilihat oleh siapapun. Kita menjadi pejabat, kalau takut dikritik, berarti nggak usah jadi pejabat. Luar biasa. Kalau jadi pejabat harus siap dikritik, makanya telinganya jangan tipis. Apakah kritikan itu mau buruk sekalipun? Ya. Kalau saya minta maaf asal dengan catatan tanda kutip, kita ada norma-norma, etika. Kalau itu yang dikritik terkait dengan kinerja saya,
Tapi kalau dengan urusan privasi saya, ya masa sih seorang jurnalis juga mengubar privasi saya yang ada etika lah. Ya, ada etika jurnalistik. Artinya begini, kalau menjadi pejabat tidak mau dikritik, ya itu bukan zamannya yang seperti saya katakan tadi. Kita masih berada di zaman feodalisme. Orang yang tidak mau dikritik itu ya jadi raja. Jangan jadi pejabat publik. Betul. Kalau menjadi pejabat publik, ya mau kamu habis dipilih oleh rakyat, masa enggak bisa dikritik? Demokrasi, Pak. Ya? Iya, kamu harus dikritik. Yang mengkritik kamu boleh jadi yang pilih kamu, boleh jadi yang tidak pilih kamu. Artinya begini, kalau saya secara pribadi memaknai bahwa kalau saya mau melihat kesempurnaan dan kesesuaian pakaian dengan diri saya, itu adalah saya menggunakan medianya adalah cermin untuk melihat itu. Saya menjadi pejabat, mau dikritik kinerja saya adalah publik dan media, salah satunya keterwakilan publik itu media. Selaku kontrol sosial. Kontrol sosial. Silakan kontrol sosial dilakukan oleh media dengan catatan tanda kutip, dengan sesuai norma-norma. Siap. Jurnalis setuju. Ada etika-etika yang mesti kita laksanakan di lapangan. Kalau Rasid, Mak, silakan. Luar biasa, luar biasa. Nah, Bang Rasid, ini penting juga untuk saya bertanya. Di depan mata pesta demokrasi sebentar lagi digelar, Bang. Nah, ada kesiapan-kesiapan untuk jenjang karir selanjutnya nggak sih sebenarnya? Kalau kesiapan sih sebenarnya begini. Di dalam teorinya, orang yang merencanakan masa depannya adalah orang yang menyusun anak tangga keberhasilannya. Kalau ditanya begitu, ya kecuali orang yang tidak berada di wilayah politik yang tidak menyiapkan untuk itu. Artinya insya Allah kalau saya, insya Allah waktulah yang akan menjawab. Baik. Luar biasa. Nah, kita sedikit berandai nih, Bang Wakil Bupati Pak Rasid. Jika masyarakat, kita berandai-andai ya, andai kata masyarakat Konawe Selatan mempercayakan suatu hari Abang sebagai 01 di Konawe Selatan, kira-kira gimana, Bang? Kalau itu insya Allah saya saat ini menjadi wakil bupati. Saya ingin menjalankan amanah ini. Yang saat ini aja ya. Kalau itu saya tidak mau terlalu banyak berandai-andai karena berandai-andai itu mimpi yang belum bisa terlaksana. Tapi yang paling penting hari ini saya menjalankan tugas, menyelaksanakan apa yang menjadi amanah yang sudah diberikan ke saya. Baik. Mungkin bisa, Bang, sedikit nih, pasti jadi hal yang menarik juga nih buat para penonton Inspirasi Kehidupan Jenius ini. Suka dukanya menjadi seorang wakil bupati, Bang. Kan di luar sana ya namanya pejabat ya, itu semua katakan wah pejabat itu enak, ada fasilitas apa. Tapi saya yakin bahwa ada namanya dukanya juga. Nah, suka dukanya itu kayak apa sih, Bang? Simpel. Kalau berbicara suka duka di semua aktivitas, di semua pekerjaan pasti ada suka dukanya. Tinggal kita menyikapinya. Kalau saya secara pribadi yang paling penting menjadi pejabat apapun itu kita harus selalu menyiapkan diri kita. Yang utama itu sabar. Artinya kesabaran itu yang harus diperkuat karena kesabaran karena pertama saya dengan Pak Bupati beda usia. Saya umur 46, beliau sudah 60 lebih. Dari sisi usia kita sudah berbeda. Jadi itu harus kita bisa menyesuaikan antara kita yang progresif. Karena orang yang muda itu cirinya progresif. Betul. Nah, yang kan agak tenang. Nah, di situ kita harus juga mengatur irama. Irama ya intinya semuanya kesabaran. Nah, yang paling penting itu sabar. Karena dulu saya ber-DPR dengan 4 periode dengan sesuatu yang saya lihat lantas saya bisa mengutarakan, mengekspresikan di dalam tindakan, di dalam ucapan. Tapi sekarang saya harus mengontrol karena kami ini adalah satu pasangan calon. Baik, luar biasa. Nah, Bang Rasid, terakhir nih, Bang ya. Sebentar lagi kan ini kita melihat di mana-mana baliho sudah bertebaran. Banyak anak-anak muda yang akan bertarung, maju untuk mewakili suara rakyat ya, duduk di kursi DPR. Nah,
Apa sih pesan-pesannya Bang? Artinya ini Abang ini 4 periode bukan bukan kacang-kacang lah jadi bilang ya, pengalaman pahit manisnya sebagai wakil rakyat itu sudah dirasakan. Pesan-pesan yang mau Abang sampaikan mungkin buat teman-teman yang sudah duduk saat ini atau mereka yang mempersiapkan diri untuk maju dan duduk sebagai wakil rakyat. Pesan-pesan apa sih yang bisa Abang sampaikan untuk teman-teman anak-anak muda dan kaum milenial? Pertama, kalau saya melihat trennya, pemilu 2024 itu yang akan memegang hak suara terbanyak itu adalah pemilih generasi X dan Y. Artinya generasi X dan Y ini mempunyai peran untuk memenangkan pertarungan. Sehingga pertarungan ke depan adalah siapa yang menguasai IT. Jadi siapa yang menguasai IT hampir dipastikan dia yang memenangi pertarungan itu. Oleh karena itu saya pesan ya manfaatkan teknologi. Yang kedua, kalian juga teman-teman khususnya sahabat Yunus yang menyaksikan channel ini untuk betul-betul setelah menguasai serangan udara yang disebut dengan IT, teman-teman juga harus perkuat kopi darat. Kopi daratlah itu yang akan menyatukan antara serangan IT-nya dengan silaturahmi itu. Luar biasa. Yang saling erat kaitannya begitu Bang. IT dan kopi darat. Karena begini, kalau kita hanya menyerang serangan IT, serangan udara baik itu IT bisa kita katakan mungkin bahwa itu adalah media sosial ya. Ya. Baik. Di medianya kita itu kan pertama ada Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ada lagi WA dan seterusnya. Dan saya yakin semua orang punya potensi untuk memenangkan pertarungan. Karena apa? Semua orang punya teman, punya sahabat. Nggak usah berkecil hati bahwa si A sudah jalan duluan, si B punya modal besar, dan si C punya rumpun keluarga yang banyak. Benar. Tidak. Saya banyak melihat bahwa ada beberapa pemilihan desa yang jualan-jualan primordial, kedaerahan, itu malah terbantahkan. Dan hampir dipastikan jualan-jualan itu tidak sangat relevan dengan kenyataan di lapangan. Saya ambil contoh. Kalau yang jualan di Konawe Selatan itu putra daerah, tanda kutip, ya saya bisa dibantah. Hampir dipastikan 4 kali pilkada di Konawe Selatan tidak ada yang menang, yang mengangkat isu putra daerah. Yang kedua, di banyak pemilihan desa ada calon desa yang minoritas orangnya, hanya satu dia punya penduduk, saya tidak sebut etniknya apa, tapi dia di mayoritas itu warganya bukan dia punya etnik, dia yang menjadi kepala desa. Artinya jualan-jualan primordial itu sudah tidak zaman lah ya. Zamannya. Sekarang adalah jualannya gagasan dan ide. Luar biasa. Intinya kerja nyata lah Bang. Baik. Nah, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, luar biasa. Ada satu hal juga yang saya petik hari ini bersama dengan seorang tokoh yang sangat menginspirasi. Bahwa apapun keadaan Anda saat ini, entah itu saudara atau teman-teman berlatar belakang dari keluarga yang mungkin dikatakan susah, jangan khawatir. Dengan mimpi, tekad yang kuat seperti apa yang dialami oleh Wakil Bupati Konawe Selatan, hari ini beliau telah mungkin bisa dikatakan menduduki mimpi yang pernah dimimpikannya di beberapa tahun yang lalu. Seperti yang beliau sampaikan bahwa beliau bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencapai cita-cita. Tetapi dengan keinginan yang kuat, ketulusan hati dan keikhlasan, akhirnya beliau duduk di kursi 02 Konawe Selatan. Dan 4 periode mewakili masyarakat yang begitu banyak. Luar biasa, sangat menginspirasi kita. Dan saksikan terus inspirasi kehidupan di Yunus dalam tayangan-tayangan episode berikutnya, tentu dengan tokoh-tokoh yang berbeda dan tokoh-tokoh yang tentunya menginspirasi kita. Saya Vianus Arung undur diri. Salam. Terima kasih banyak Bang. Salam sukses. Salamnya saya sekarang begini. Oh ini luar biasa. Ini apa nih? Salam persahabatan. Luar biasa. Oke, salam persahabatan.
Bang.